Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah bonus dari video sebelum-sebelumnya yang sudah saya berikan ya. Nah, jadi kita bahas tentang bidadari-bidadari di surga ya. Berarti nikmat banget ya hidup di surga ya. Jadi kita harus mengejarnya di mana? Di dunia ya, di dunia. Di dunia pun kita masih banyak dosa ya. Jadi hari ini berdosa, besok tobat. Hari ini berdosa, besok tobat. Tobat terus, jangan lelah untuk tobat. Sehingga dosa tadi menghentikan kita, dan bisikan-bisikan yang lain itu bisa berhenti sendiri ya. Semoga Allah memberikan taubat kepada kita dan meridhoi kita ya. Bidadari, baiklah. Inilah yang kita tunggu-tunggu ya. Kita bahas. Semoga teman-teman menyukainya ya. Bidadari ini adalah merupakan suatu makhluk Allah yang bertempat tinggal di surga, dan diperuntukkan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Dalam suatu hadis diceritakan bahwasanya Allah menciptakan wujudnya bidadari dari 4 warna, yaitu putih, hijau, kuning, dan merah. Allah menciptakan tubuhnya dari zafaran, misik, dan ambar dan kafur. Ya, rambutnya dari sutra. Adapun mulai dari jari-jari kakinya sampai ke lututnya dari zafaran, mulai dari kedua lututnya hingga kedua payudaranya dari misik. Dari kedua payudaranya sampai lehernya dari ambar, dan dari lehernya sampai kepalanya dari kafur. Sehingga andai kata mereka itu meludah kepalanya dari kafur, sehingga andai kata mereka itu meludah dengan satu ludahan saja di dunia ini ya, maka jadilah semua air di dunia itu misik. Sehingga andai kata mereka itu meludah dengan satu ludahan saja di dunia ini, maka jadilah semua air di dunia itu misik. Pada dada mereka tertulis nama suaminya dan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap tangan dari kedua tangannya terdapat 10 gelang dari emas. Pada jari-jarinya terdapat 10 cincin. Dan pada kedua kakinya terdapat 10 binggel dari jauhar dan mutiara. Dan dalam hadis yang lain yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang dinamakan Aina, yang diciptakan dari 4 unsur, yaitu dari misik, kafur, ambar, dan zafran. Lempungnya diaduk dengan air kehidupan. Seluruh bidadari itu sangat merindukan suami-suaminya. Jikalau ia meludah di laut dengan sekali ludahan, maka pasti air laut itu akan menjadi tawar akibat dari air ludahnya itu. Pada dagunya tertulis, barang siapa yang seperti keadaanku, maka hendaklah beramal dengan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda bahwasanya dikala Allah menciptakan surga Eden, Allah memanggil pada malaikat Jibril alaihissalam seraya berfirman kepada Jibril, berangkatlah kamu ke surga dan lihatlah apa yang pernah aku ciptakan untuk hambaku dan para kekasihku. Kemudian Jibril pergi mengelilingi surga. Maka datanglah seorang jariah dari bidadari menghampirinya, yaitu bidadari yang cantik, jelita, bersih, dan bulat matanya. Bidadari tersebut tersenyum kepada Jibril, maka menjadi bercahayalah surga Eden akibat dari sinar giginya. Kemudian Jibril bersujud, ia menyangka sesungguhnya cahaya itu berasal dari nur Tuhan yang mulia. Akhirnya jariah itu memanggil pada Jibril, wahai orang yang dipercaya Allah, apakah kamu tidak mengerti untuk siapa aku diciptakan? Jibril menjawab, tidak, aku mengerti. Jariah itu berkata, sesungguhnya Allah menciptakan aku buat orang yang memilih ridhonya Allah di atas hawa nafsunya. Adapun keberadaan bidadari di surga ini diterangkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Waqiah ayat 22 yang berbunyi ya, kita bacakan artinya. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jelita.
Dalam surat yang lain, surah Ar-Rahman ayat ke-72 yang berbunyi, yang artinya bidadari-bidadari yang jelita putih bersih dipingit dalam rumah, ya. Nah, ada juga sungai-sungai di surga, ya. Jadi itu. Ini ada surga-surga yang beberapa ya di dalamnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk saudara-saudara